sak dunya wong lanang rata-rata mati dhisik. Sebab apa? Ya sama, karena sering diseneni bojone ini kok. Terus lali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musallisah wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi masyayikh wa manawaina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Syaratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha ladha. Kalla, ingatlah, jangan begitu. Ini kisah orang-orang yang sudah masuk neraka, Bapak Ibu, di akhirat. Yang ayat sebelumnya berbunyi, yauma yawaddul mujrimu lau yaftadi min adzabi yaumidin bibani wa sahibatihi wa ahli. Jadi ketika orang-orang sudah masuk neraka, al-mujrim, mereka mengharap bisa selamat dari anak-anaknya. Bibani, dipanggil anaknya tidak datang. Ya, wa sahibatihi, sahibah itu istrinya, Bu. Dipanggil juga tidak datang. Berarti istri manggil suaminya juga tidak datang. Karena di akhirat itu sudah hidup laha makasabat wa lahi maktasabat, sesuai dengan amalnya di dunia ini. Wahihi, termasuk saudaranya dipanggil, aku itu tulungan. Ya, ya tidak bisa orang sedang sibuk menghadapi ya siksa masing-masing, bagaimana bisa menolong orang. Ibu bapak bisa bayangkan kasus Sumatera sekarang aja sudah seperti itu. Jadi banjir bandang datang, ya, merasa bayinya digendong, ketika di luar yang digendong bantale, Pak. Itu baru banjir bandang, belum di akhirat. Ya. Dan itu berulang-ulang, tidak kasus Sumatera dok. Di mana-mana orang dalam keadaan yang sangat ad hoc lah. Ya. Sering keliru seperti itu. Yang bisa menyelamatkan di akhir kan di dunia ini. Jadi ayat sebelumnya itu sama dengan surat Abasa ayat 34 itu, Bapak Ibu. Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Persis itu. Hanya redaksinya beda sedikit aja ayatnya. Jadi hari itu yafirru, larilah, min ahihi, ya, ketemu dulure melayu krono podo njal aku tulungan. Podo-podo gak iso. Gimana wong sudah coro nggawa beban podo abote, Pak. Wa umihi wa abi, manggil ibunya, ambil bapaknya. Wa sahibati wa bani, sahibah itu istri, wa bani anake. Dalam satu riwayat istri manggil anak, iki lho. Ya. Beban ibumu itu berat, mbok di bantu sedikit saja, ndak bisa, podo repote. Ya. Karena apa? Karena itulah akhirat.
Ya, rumah kita yang sebenarnya yang beberapa yang lalu sudah sering kita sampaikan Bapak Ibu bahwa kata dunia di Quran persis sama nggih 115, kata akhirat juga 115 persis. Itu artinya apa? Gusti Allah mengingatkan ya imbang. Artinya urusan dunia ya butuh makan, butuh minum, ya punya anak ya tanggung jawab, diurus ya sungguh-sungguh. Tapi akhirat itu ya bodoh ya. Terutama Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan yang belum diberi kemampuan haji, Jumatan sing tenanan. Karena al-Jum'atu hijul fuqara wal masakin, hadis Pak, Bu. Ya, memang mau haji ya ndak cukup, ndak istitoah duwe gak cukup. Walaupun mocone apal fisiknya kuat. Kecuali haji itu ke Wonorejo ngriku, haji ning Mekah. Numpak pesawat 40, ndak tahu sekarang berapa, 43, 45 hari. Ya, makanya Allah adil toh Bapak Ibu. Apakah orang diukur harta kan boten? Ya sudah, bagi sampean-sampean panjenengan yang belum beri pembuat istitoah, ganti haji itu adalah Jumatan. Pahalanya podo Pak, podo. Itulah mbah-mbah kita dulu selalu mengingatkan Jumat, Jum, semua pekerjaan ditinggal sih. Jam 10 budal Bu, nyaponi masjid. Ya dulu kan tidak seperti sekarang bahwa masjid itu ada tukang nyapu, tukang ini itu belum ada masjid itu. Ya sapa sing gelem gitu saja lah dulu itu. Ya. Bahkan hadis memang menjelaskan bahwa orang haji itu kan juga dianjurkan korban. Wong panjenengan yang dah haji aja dianjurkan korban. Dan gitu. Apakah sapi, urunan wong pitu, kambing, yang dah haji aja dianjurkan kurban, makanya Idul Adha. Apalagi ya Kak, haji. Teko dhisik dhewe Pak, kurbane padha kurban unta, sapi, kebu. Nek teko dek kari dhewe nduk, kurbane padha pe kurban ndok. Iku disigar dadi loro. Betapa orang tua dulu sangat perhatian benar hari Jumat itu betul-betul untuk. Karena apa? Karena memang itu hari Yaumul Jumat khairu yaumin. Di samping satu minggu itu yang paling baik hari Jumat, Bapak Ibu. Bagi yang sekali lagi dereng diberi kesempatan istitoah haji, ya monggo Jumatan betul kita perhatikan. Itu dulu. Nah, sekarang kan buatan haji Jumatan berangkat kari dewi mulai disik dewi. Itu dulu dan sekarang. Lah itu perhatian orang dengan akhirat kurang, itulah manusia. Ya. Jadi 115 artinya ya monggo. Urusan dunia, kepentingan dunia apa? Sandang, pangan, papan, tapi sederhana, tidak harus mewah-mewah lah. Tapi akhirat juga sing tenanan, kayak subuh ini bagian dari akhirat, insya Allah, amin Allahumma amin. Ya, dan bedanya lagi, saya ulang, dari 115 kata dunia, yang ditambah dar, buatan enten. Daru dunia tidak ada Pak. Dar itu rumah. Tapi darul akhirah berkali-kali disebut ya di Quran. Rumah akhirat artinya apa? Rumah panjenengan bukan di dunia, uang berapapun sebaik rumah panjenengan ditinggal kok. Betul Bu? Bu, bangun rumah 1 miliar ada loh, 2 miliar. Lek situ ditinggal nopo melok dikubur. Nah itulah. Kadang enggak dieling nih lali-lali aja. Banyak manusia punya sifat. Ya kalau di Sumatera itu kan ngeri Pak, itu laporan terakhir itu dari kementerian itu hutan tuh habis, sudah 1.000 hektar habis Pak, 1 juta. Jadi terutama di Aceh itu 30%. Apa? Alih lahan jadi sawit Pak.
Akhirnya bodoh kapan ini? Ini gimana? Melawan sunatullah itu. Allah itu pun ngatur. Dia kalau ini ilmu ya, kalau kita kuliah atau sekolah dulu, daratan di dunia ini kan hanya 30%. Lautannya 70, sudah jangan dirubah. Itu keseimbangan. Seperti wasama rofaha wa wadu'al mizan. Langit ditinggikan, ya. Kok ada enggak jatuh, bisa udah ada bulan bintangnya begitu gede. Karena keseimbangan. Uang kertas ini kalau saya jatuhkan jatuh. Tisu jatuh, ini dari sana jatuh. Matahari yang begitu gede kok enggak jatuh. Magnetnya daya tarik bodoh, Pak. Itulah keseimbangan. Konsep keseimbangan itu mutlak. Ya. Nah, ini 3 provinsi Sumatera Barat, Sulawesi, Sumatera Utara dan Aceh itu tinggal 10%, terutama di Aceh. Kan tidak imbang. Ini jadi korban sampai sekarang. Tidak tahu berapa itu Bu, Mbak. Sudah 1000 lebih yang meninggal, yang masih terkubur. Karena banjir dari atas ke banjir bandang. Ya, selalu kita ingatkan antara gunung dan hutan itu kan satu kesatuan. Bawahnya digunduli, ya di atasnya kan longsor, Pak. Longsor dari atas itu Masya Allah. Ya, itulah manusia. Ya, moga kita doakan mudah-mudahan mereka sabar. Amin Allahumma amin. Man la yahtamma bi'aril muslimin balaysa minna. Kalau kita sesama muslim, waktu orang Sumatera tidak punya perhatian, kata Nabi, bukan umat saya. Ya kalau kirim mau apa pakai uang ya monggo kembali ke lembaga zakat. Ya ke badan saya ketua saya ini ketua Basnas Jawa Timur, kemarin juga sudah dapat hampir 300 juta dari berbagai lembaga, monggo, atau kepada lembaga yang lain juga monggo. Nanti kita lewatkan pemerintah pusat juga ke sana sudah. Kalau pemerintah kan jalurnya jelas Bapak Ibu. Monggo. Paling tidak ndongakne to Pak. Paling tidak kalau tidak mau mengeluarkan sebagian harta kita, ya monggo kita doakan mudah-mudahan mereka bersabar. Amin Allahumma. Sebab musibah itu kan juga menghabiskan dosa Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi ayat kala ya diingatkan, loh, kamu sekarang ingin dikeluarkan dari neraka. Dulu di dunia diingatkan tidak bisa. Ya. Sebelumnya teriak-teriak anakku yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bapak itu celok, Pak, bantu aku. Podo repote. Yafirru kan maru, lari. Wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Sahibah itu istri. Wa bani anak-anaknya. Pak, bantu aku. Bisa podo repote. Ya, ketika ada kebakaran rumah aja kan gimana? Podo sibuk diwi-diwi seperti itu. Apalagi di akhirat, Pak. Ya. Makanya larilah kepada Allah. Akhirnya kan ya fafirru ilallah, itu yang betul ngomong di dunia Bapak Ibu. Surat Ad-Dariyat ayat 50 itu loh, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Mumpung durung ono musibah macam-macam, fafirru ilallah. Sedia payung sebelum sudah kembleh baru golek payung, ya tetap kembleh Pak. Tetap basah gak iso. Namanya kalau kepengen tidak basah ya sebelumnya sudah punya. Ya mumpung begini ini mudah-mudahan pagi ini bagian daripada kulalan panjenengan sedia payung. Fafiru ilallah, surat Ad-Dariyat ayat 50. Maka larilah kamu kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Dawuh Nabi, tapi saya kan hanya mengingatkan. Kamu lari ke HP sakarmu, sudah saya ingatkan. Fafiru ilallah. Maka orang yang 24 jam Allah itulah insya Allah selamat. Tapi yang hari ini HP, sawit. Akhirnya bodoh gak panen ya Pak. Rugi dunia, rugi. Itulah manusia. Makanya dari ayat ini kala ya inna ladha
bahwa neraka itu api yang menyala-nyala, ya. Naz'atan lisyawa. Jadi mengelupas dari kulit kita, orang yang masuk neraka kulit itu lepas loh, semua. Balik lagi kena panas terus, tidak berhenti. Ya itulah ya keadaan di sana. Ya. Makanya mumpung buruk di dunia, larilah kepada Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ya. 24 jam kalau bisa. Tapi persoalan sekarang kan enggak Allah Allah sekali lagi Bapak Ibu kan HP. Bojone anyar ya bojo anyar gitu kira begitu. Mari saya dari Madura itu cerita di begitu Pak. Gaya Madura pesaingnya banyak. Ya. Uangnya banyak ternyata tidungnya banyak Pak. Tidurnya banyak, ADR juga banyak, makan banyak. Urutannya bininya banyak Pak Jare. Ya, hawa nafsu kan begitu. Ya. Jadi kala innaha ladza seperti itu. Ya. Jadi Nabi hanya mengingatkan, adapun yang diingatkan tetap tidak ingat tugas Nabi kan tidak bisa memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir wa lasta alaihim bimusaitir. Bab orang ya nyusewu Bapak Ibu, termasuk anak-anak kita. Saya selalu mengingatkan, lek panjenengan kalau yakin istiqomah sembahyang subuh buatan bangsawan. Tapi anak-anak kita fair aja lah. Anak-anak kita masih sebagian masih ada yang bang bongso setang ini. Sekarang kan panjenengan di sini anak panjenengan masih tidur, betul? Cuma kalau kita tidak mengingatkan dosa Pak. Orang tua tidak mengingatkan dosa, ada pun diingatkan tetap, ya sudah, kewajibannya selesai. Tapi panjenengan tidak mengingatkan, salah. Wong kita ini harus sama dengan fadzakir innama anta. Lemak saya gak iso. Walaupun anak kita kalau dia sudah takdir Allah memang orang nakal, mau apa? Kayak Nabi Nuh punya anak juga ada yang nakal. Ya. Tapi peringatan itu setiap orang harus saling, makanya wal asri innal insana lafi. Semua rugi kecuali yang saling mengingatkan tentang kesabaran. Ya. Jadi fafiru ilallah, ya mumpung di dunia ini ya imbanglah. Ya. Inni lakum nadhiru mubin. Ya. Makanya mudah-mudahan ya manusia Bapak Ibu, ya kita ini kan tengah. Lek iblis setan itu nakal terus, kurang ajar terus, lek malaikat api terus, menungso kan tengah. Makanya paling tidak kita ini punya kepribadian, punya jiwa yang paling tidak ya 5-7 itu loh. Ya. Memang hati, tapi hati itu pancaran hati, perintahnya hati itu yang paling disenangi Allah, itu namanya jiwa Bapak Ibu. Qalbun. Jiwa yang paling disenangi Allah, yang diperintah hati untuk mutmainnah. Atau ya ayyuhan nafsun mutmainnah itu yang Allah. Yang paling dibenci Allah nafsu amarah itu, amar busu, mola, maling, main, maton, mentem, matat, ya. Mencuri, disederhanakan oleh Sunan Ampel itu. Ya pokoknya nakal oleh uripe maling, main, judi, maling, main, maton, main perempuan, ya. Mentem dengan segala modelnya sekarang, termasuk cukrik-cukrik itu. Kalau di warung kopi itu enggak di depan Bu, Pak, disimpan di belakang itu 500.000. Itu omsetnya miliaran, itu pusatnya di Tuban. Bupatinya teman saya itu sudah, itu proyek internasional Pak, udah enggak siapa pun enggak bisa itu. Jadi cukrik oplosan itu loh Pak, hanya 500.000. Jadi anak-anak di warung kopi itu kalau yang bir itu belum keras Pak, dereng. Yang paling larang cap kuntul jinjit itu 500-700 juga belum keras. Ada yang topi miring. Di hotel-hotel yang kelas itu masih ada Pak, topi miring. Maka bagi anak-anak namanya minuman keras itu yang 500 yang nggak dijual umum itu masih ditambah lem aibon. Buatan lem aibon.
autan. Itu laporannya Polda. Saya ini kan ketua Dai Katib. Jadi saya ini kan yang dianggap apapun urusan agama menurut Polda ini dipanggil saya, Pak. Saya itu ketua Dai Katib Mas Polda Jawa Timur. Jadi urusan gitu-gitu tuh tahu lebih dulu. Jadi murah Bu, 500 ditambah autan, di mixer. Tembakan autan itu lem ibon. Jadi lem ibon itu bagi anak-anak itu ada aroma surga. Di mixer kan enak Bu. Dan itu kan racun. Sekali, 2 kali, 3 kali masih mati Pak. Maka orang yang mati karena oplosan itu setiap provinsi kata polisi itu bisa antara 10-15 satu provinsi loh Pak. Kalau sekarang 30 pinter 38 ya. Berapa Pak? Korbannya lebih banyak daripada air Pak. Dan rata-rata anak-anak seperti itu keluarganya masih keluarga yang broken. Bapak ibu gak rukun, ya. Atau ibu kerja di Malaysia, atau ibu kerja di Hongkong. Kirim uang tiap bulan pada anaknya, terus ambil bapak ini ngomong tinggal kawin mana. Anak enggak terurus seperti kasus SMA Jakarta itu kan itu ibu kan kerja di Hongkong. Allahu Akbar. Itulah hidup sekarang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kadang kita ini yang paling nafsu, jadi pancaran hati yang memerintahkan agar jelek terus tadi itu ada orang yang maling main mati, welek tok lah paling kerusak. Itu manusia itu lemah. Tapi yang paling disini Allah yang nafsul mutmainnah yang tenang itu yang innalladzina qalu rabbuna sumastaqamu yang selalu Allah itu Pak. Ya, ketika lapar Allah. Ya, ketika kenyang ya Allah, bangun tidur Allah, ya, datang dimarahi istrinya tetap Allah. Itu namanya tajalli. Jadi tasawuf itu sebenarnya sederhana aja, enggak usah bulat-bulat. Takhali, tajalli. Takhali itu semua sifat jelek dibuang, takhali dihiasi sabar, ya, ridho, qanaah. Sama hari ini kemarin, jadi ini BPS asli Pak. Bulan November itu menurut BPS, datanya dari Badan Statistik. Tapi yang ngolah dosen-dosen UI, LPM UI. Jadi November kemarin Bapak Ibu, orang Indonesia yang frustasi golek pekerjaan itu 2 juta. Bulan Desember udah 3 juta. Jadi golek pekerjaan ngalor itu tidak dapat. Sampai frustasi. Wes, ditanya, wes putus asa. Sudah kerjaan apapun sudah cara coba kawan. Dalam frustasi kan munggah diri kan bunuh diri Pak. Januari Bu, nanti kurang ini tanggal pinten nih Pak hari ini? Tanggal 20. Belum ya, tanggal berapa? Berarti kurang tahun baru kurang berapa hari Bu? Itu saya khawatir bisa 4 juta orang. Berarti walaupun pemerintah mengatakan pertumbuhan sudah 5,5%, tapi enggak punya akibat pekerjaan, enggak ada mau apa. Lalu putus asa gimana? Bunuh diri. Makanya, dan yang bunuh diri ini tidak berubah Bu. Anak-anak kita generasi Z, umur 15-28. Ini data resmi pemerintah. Jadi panjenengan itu aman. Rata-rata kan sudah di atas 30 tahun. 80, pinter Pak? Berapa? Aman. Aman berapa? 40? Jadi yang paling banyak bunuh diri di Indonesia ini umur 15-28, rata-rata mari sekolah terus kuliah pekerjaan tidak dapat. Terus nggak balik ke Allah, percaya akal, putus asa. Rumangsa Allah itu tidak memberi rezeki. Berarti Quran sudah mengatakan siapapun diberi rezeki, diberi pekerjaan. Cuma kabeh njaluk akeh kan repot Pak. Wa ma midzabatin fil ardi illa Allah rizquha. Masa wong mano aja ndak punya akal. Dikai rezeki isu berangkat mano, jangan ngaji ini mano berangkat boleh sore ya kenyang. Lah anak-anak kita kan percaya HP, pengirani HP itu apa? Itu Alzheimer. Makanya saya katakan, mengapa kok anak muda yang paling banyak bunuh diri Alzheimer? Alzheimer itu pikun plus. Pikun tok, iku wong tua Pak. Nduk jupono mangan. Lumbah baru dahar kali. Kowe sapa?
Lho kula garawan panjenengan ben itu turu bareng lali. Lah ini mboten. HP 4 jam. Lho bisa, Bu. Nggak usah orang tua, Bu. Putu panjenengan sekarang kan supaya tenang ketika ya HP toh. Umur 4 tahun HP-an, lali mangan. Datang ke menur panjenengan banyak anak-anak sudah stres semua itu kan. 4 jam, 5 jam payah diletakkan HP, butuh mangan, tidak ada makan, tidak stres. Itu namanya Alzheimer, pikun plus. Plusnya plus apa? Plus pengen bunuh diri. Ternyata ini. Makanya di Australia ini Presiden Prabowo tahun 26 nanti akan ada aturan. Walaupun ada aturan, Pak. Sing ngawasi sopo? Iya lek wong tuane sadar. Inilah. Makanya monggo ikhtiar itu mesti zahir dan batin. Jadi bunuh diri itu umur 15 sampai 28. Panjenengan aman, Bu. Rata-rata di atas 30. Dan Indonesia itu negara dari 206 negara di dunia paling bagus bunuh dirinya. Itu pun 3 jam sekali. Di Amerika, di Eropa, Bu, tiap 5 menit ada anak bunuh diri. Nggak percaya sama klik lihat di HP, anak sampean kan klik, Pak. Ya, penelitian dari Stanford University itu, California, negara bagian provinsi. Ya, judulnya nggak salah, nyun sewu. What is the future? What is it? Yang kalau sekarang tiap 5 menit 6 menit ada bunuh diri yang akan datang gimana ini? Ya alhamdulillah akhirnya banyak yang mulai disadarkan dan alhamdulillah kalau sadar beragama lagi tidak Kristen rata-rata Islam, Pak, di Amerika itu. Alhamdulillah. Ukurannya ya wali kota New York kemarin itu aja, Bapak Ibu. Islam baru 7-10%, tapi dia menang. Wow, setelah ini pengaruhnya besar. Bab Kristen tidak ada apa-apanya, balik Kristen dia tambah sumpah gitu loh. Orang tidak nyanyi-nyanyi tok. Lah Islam tuh sholat, zikir. Itu pengaruhnya kuat sekali dengan ketenangan batin. Jadi saya ngerti baca what is the future. Wah, kalau di Amerika anak-anak sama umurnya antara 15 sampai 28 tadi persis, Pak. Itu data WHO seluruh dunia. Generasi Z. Kalau sekarang aja tiap 5 menit yang datang apa yang terjadi? Ya. Lah, sing mati data BPS Indonesia yang terbaru nih, yang baru berapa? Ya, kembali lagi, yang saya khawatir yang frustasi golek kerja itu anak-anak muda tadi, Bu. Jadi bulan November 2 juta, asli data BPS resmi pemerintah loh, Pak. Desember ini sudah masuk 3 juta orang, wis frustasi aku putus asa. Ngalor itu gak ada pekerjaan. Nah, bulan Januari kan bisa 3 juta, Pak. Loh, kelewis frustasi itu namanya stres, Pak. Munggah dini sutris. Di atas sutris bunuh diri. Yang tidak pernah berubah kan hanya laki perempuan itu aja. Itu yang saya heran, Pak. Harapan hidup, Bu. Harapan hidup tidak pernah, laki-laki tidak pernah menang dengan perempuan. Wong lanang masih mati di sini. Itu tidak pernah berubah, heran aku. Seluruh dunia, seluruh negara, Pak. Indonesia itu laporan Menteri Kesehatan harapan hidup ibu-ibu 73. Rata-rata ibu-ibu di Indonesia mati rata-rata umur telu. Ya ada yang wafat di atas 73 ada di bawah. Tapi laki-laki itu baru 69, Pak. Sak dunia wong lanang rata-rata mati di sini. Sebabnya apa? Ya sama, karena sering diseneni bojone ini kok. Terus lali. Ini tidak pernah berubah. Tapi mati hari ini yang wafat bukan umur di atas 40. Sing banyak wafat di Indonesia ini umur 20 sampai 39. Rata-rata. Jadi panjenengan di atas 39 aman lah. Muji gelem ngaji, atine si toto, eling Gusti Allah, eling lan waspada kan begitu. Lah di antara nafsul mutmainnah yang selalu dalam kondisi apapun ya Allah balik Gusti Allah. Ada nafsul lawamah.
Nafsu lama itu hati yang memerintahkan agar kita ini salah, mari salah tobat. Misalnya selesai ngaji nanti lu kono HP ning masjid diambil. Setelah diambil bawa pulang, lu hilang ini kan tidak boleh diserahkan pengurus. Itu namanya nafsu lawam. Salah langsung seleh. Ada orang begitu. Tapi ada nafsu mulhamah. Hati yang memerintahkan diri akan bertindak jelek mboten itu terilhami. Loh, ini anu HP tak ambil kan tidak boleh. Oh, tidak boleh. Jadi belum sampai berbuat jelek langsung terilhami. Sing paling bagus itu yang keempat ya. Jadi antara nafsu mutmainnah, lawamah, mulhamah. Ya. Lah, yang kelima ini nafsul khayawaniyah. Wujudnya menungso tapi sebenarnya sifatnya kaya kewan. Yang hidupnya makan tidur dok, tidak pernah berpikir tentang kebaikan. Yang diurusi fisik dok. Bahasa Surabaya kalau cocok, kalau kasar, nyuwun sewu Bapak Ibu, melek, nyekek, nelek, tolek, matek. Bahasa Surabaya itu kadang elek itu cocok Pak. Melek itu tidak tidur. Hidupnya urutannya mari melek, mangan. Surabaya itu nyekek. Mari mangan dibuang. Apa itu? Nelek. Mari dibuang, golek neh. Tolek, golek. Jadi siklusnya hidupnya ini kan binatang. Melek, nyekek, nelek, tolek. Melek, nyekek. Nelek, tolek, akhirnya binatang. Wujudnya menungso, tapi itu binatang gitu sebenarnya. Binatang yang sedang numpak mobil aja. Nah, bagaimana kita mempertahankan mutmainnah? Itulah lingkungan. Di samping lingkungan, hidayah Allah Pak. Pada orang diingatkan mati-matian umai mepet masjid ya tidak pernah terdengar, berarti kan sudah tidak dapat hidayah dari Allah. Kau Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi Abu Lahab, diingatkan berkali-kali tetap sumun bukmun umyum. Nah itulah. Mudah-mudahan ya Pak Alhamah fujurah wa taqwa itu, makanya orang itu keinginan untuk berbuat jahat itu sami. Hidup seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini diperkirakan situasi ya, musibah terutama salah dewi lah menungso. Ini sampai tanggal 22 agak rawan, 22 sampai 29 saya baca BMKG lumayan Bu, kalau mau pergi antara 22 sampai 29 agak tidak ekstrim. Tapi 29 sampai 10 Januari hati-hati. Ya, itu tidak usah lungo-lungo. Ya. Biasanya tahun baru kan cari seneng, menghilangkan stres. Menghilangkan stres balik dawai Kanjeng Mawon kan 3 itu. Tahun baru kan sudah supaya seneng lah, supaya tidak sumpek nih omah wae, mumpung prei, mumpung ada diskon. Kalau pesawat kan diskon itu. Ini sudah kembali dawai Kanjeng Nabi untuk menghilangkan susah, stres, sumpek. Sering-sering ada datangi pengajian. Nabi menyebut di hadis khalaqah dzikir wa ta'lim seperti ini. Dan sahabat bulan-bulan begini tahun baru yang pantai, wah mancing, gelombangnya 3 meter mulai jadi jenazah. Nuruti hawa nafsu itu. Pergi ke Amerika, tabrakan bisa aja. Orang yang punya uang loh Pak. Jadi untuk menghilangkan stres, mumpung prei, ya datangi pengajian. Ini kan malaikatnya ribuan, menurut hadis. Ikut mendengarkan, Bu. Setiap majelis yang baik, ini malaikatnya ribuan. Rampung kita ngaji pakai jaminan, ya kurang lebih paling sudah 45 menit lah. Malaikat lapor Gusti Allah, Pak, Bu. Malaikat dari mana panjenengan semua? Derek khalaqah pengajian di Nurul Iman Rugut. Loh, kok mereka semangat niatnya apa tuh? Ya mereka ingin tidak kau masuk ke neraka ya Allah. Apakah mereka pernah tahu neraka gitu ya Allah? Kok misalnya orang-orang yang subuhan di Nurul Iman itu pernah weruh neraka ya apa malaikat? Tidak pernah absen ya Allah. Istiqomah. Ya.
Ada tujuan lain, wonten ya Allah. Apa itu? Mereka ingin kau masukkan surgamu. Oh, ngono. Pernah tahu surga? Gitereng. Kok misalnya orang-orang yang ngaji di Nurul Iman Subuh itu pernah tahu surga? Masya Allah, mereka tidak pernah absen. Ya Allah, insya Allah tambah semangat. Oh, ngono toh. Ya wis, malaikat ribuan Bu. Pak, catat semua susahnya orang yang ngaji subuh itu tak hilangkan. Amin Allahumma. Ini hati tidak pernah salah. Senang turun wah ini sudah ngumpul nih bareng-bareng sudah menjelang Natalan Natarua. Senang-senang hari senep. Siji sekali lagi catat malaikat semua susah stresnya orang-orang yang ngaji itu tak hilangkan, loro dosa-dosanya tak sepuro. Amin Allahumma. Sing nomor 3, apa yang menjadi keinginannya saya kabulkan. Ini, ya kelihatannya sederhana seperti ini. Masya Allah Pak. Ya, cuma kita ini kadang terlalu percaya akal kita itu apa. Kan tidak semuanya pakai akal makanya Bu. Kan tidak semua boleh diakalkan Pak. Mulanya dokter loro moto sing disuntik dudu motone. Nyuruh akal kan moto. Disuntik motone tambah bunyi. loro weteng moyo disuntik wetenge. Lho kok waras, masuk akal. Ya. Loro untuk menghilangkan susah stres tahun baru misalnya sekali lagi qiraatul Qur'an. Ya, fastaksiru bi qiraatil Qur'an. Perbanyaklah maca Qur'an. Muga-muga ibu-ibu sehari 5 juz muga-muga. Amin Allahumma. Ya bapak-bapak saya tidak percaya. Alasannya repot Bu. Tapi ibu-ibu insya Allah lah sendiri 5 juz baca gak iso. Hati dia tenang, syifa. Kanjeng Nabi sekali lagi ada uang teko wadul kan jadi kalau susah. Siji perbanyak maca Quran, loro ngombe madu. Madu Pak. Cuma yang madu ini madu sing asli, cuma madu ndak asli. Ya paling asli, gule asli yang betul teng donya mboten enten Bapak Ibu. Lah di apotek paling 60%. Sing rada larang nih kalau Bu, Pak. Tapi sing asli katanya orang dari kampung-kampung ini asli dari Bima. Asli pakai sin bukan pakai shot itu. Paling tidak ya dari apotek itu masih insyaallah. Lah 100% enggak ada, Pak. Ya. Itu aja. Setiap ada orang datang lapor, Kanjeng Nabi kalau ini loro, kalau susah, siji fastaksiru bi qiraatil Qur'an, loro ngombe madu. Memang tidak ada Quran, madu dicampur apa mboten enten. Dene panjenengan pengen nyampur, pokoknya nyampur podo bener ya. Susu telur madu pokoknya susu beracun. Lah, sing nomor 3 niki sing abot. Ad-du'a ulailan. Jadi untuk memulihkan susah, stres, sumpek, tegang, panik, gelisah. Ya. Sing nomor 2 ad-du'a, berdoa malam hari. Nah, kalau ditanya malam hari yang paling baik jaminan sepertiga terakhir tiap sudut selain. Memang bahasa dari Kanjeng Nabi ad-du'a lailan, berdoa malam hari. Lah waktu malam hari yang terbaik sepertiga ya kira-kira jam pinten, Mbak? 2:30 lah paling tidak. Iya lek jenengan sarene jam 10. Kadang-kadang sarene rada bengi ya gak iso. 2:30 lah. Lumayan pun sampai subuh. Apakah harus dibaring tahajud? Tidak, memang kalimatnya umum. Ya memang bagus sembahyang tahajud. Lihat Kanjeng Nabi ambil maca Quran. Cuma pelan-pelan, tartil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Kanjeng Nabi wajib Bu, Pak. Lek kula kan sunnah. Untuk Nabi separuh malam. Katakan 6 jam, kadang lebih sedikit, 7 jam, kadang kurang sedikit. Awingkus minhu waratilil Qur'ana tartila. Jadi sebenarnya tahajud malam itu bukan tahajud menurut Quran. Mocok
maca Quran wa tartil, pelan-pelan tartil. Itulah maknanya, baca lagi, diulangi lagi, dimasukkan di hati. Itu yang paling bagus dia. Kita lanjutkan, akhirnya Bapak Ibu ayat selanjutnya, tidak bisa kembali ke dunia, saling menolong juga tidak bisa. Mengapa demikian? Tat'uman adbaro wa tawalla. Jadi neraka itu memang ngundang panjenengan bagi orang-orang yang di dunia adbaro, membelakangi Allah. Ya, suruh surah subuh malah turun, ya. Suruh zakat tambah medit, ya misalnya. Wa tawalla berpaling, tidak beriman. Wa jama'a fa'u'a, ngumpulkan harta, fa'u'a disimpan. Padahal sebagian harta kita itu milik orang yang membutuhkan. Saya selalu mengingatkan, satu ayat bicara hablum minallah, bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas, Pak. Jadi itu Quran itu yang nerangno tentang Allah dan tentang menungso, akeh tentang menungso. 1 dibanding 100. Makanya semua ibadah hablum minallah mboten panjenengan tutup minannas, ditolak oleh Allah, Pak. Poso Ramadan mboten panjenengan tutup dengan zakat fitrah yang hanya 3 kilo atau 3 kilo kurang seperempat, ditolak oleh Allah. Jangan sembrono terhadap haknya manusia. Haji, ketika Nabi ditanya haji mabrur apa Kanjeng Nabi pulang haji, ya ifsa'us salam, dia bantu fakir miskin dengan hartanya, bukan ngumpulnya duit terus haji maneh. Saya selalu memang beda pendapat, nyun saya haji sekali, ngajeng Nabi, contohnya hanya sekali, umrohnya 4 kali. Kalau ada umroh bolak-balik, ya itu kan riak saja. Di sana kepengen ditutup, aku keluarga umroh mampir Amerika. Itu Amerika itu umroh riak, kepengen dilem malah dosa. Ya oke, ini duit KPI ya ngejauh umroh terus. Orang yang sadar kayak Kanjeng Nabi kan jarang, Pak. Termasuk kiai-kiai sedang gegeran yang PBNU itu ngeri. Wong montore Alphard kabeh ini lali Al-Fatihah. Kalau takut itu kok gue gegeran ya yang kiai itu mesti kaya Kanjeng Nabi sehari ini pakai tikar. Ya. Sederhana lah. Saya ini mobilnya Mercy, mobilnya kiai semua, mobilnya Alphard, lali Al-Fatihah gitu. Wah ini dunia tok. Kok kiai urusan dunia. Kalau jadi guguyan Pak. Ya apa? Mulane lek jadi direktur bank pengusaha motor Mercy ora apa-apa. Lek wis dadi kiai ora usah tabiah itu mobil itu paling bagus ya Ribbon itu sudah selesai itu. Saya sudah keliling kemari dari Cirebon, dari Solo, dari Blur, bukti ini apa-apa. Tidak, hidup tuh, Kanjeng Nabi kan hidupnya sederhana, Bu. Lah kiai, ulama, warasatul anbiya, hidupnya sederhana. Daharin apa? Kita malu, Pak. Nabi itu dari kurma, zam-zam, pandino. Ditambah roti dari gantung itu pun buat mesin, diceplok. Ya itu. Tiap hari batalin ya lek saniki tinggi keset itu dengan pakai AC. Karena apa? Karena Nabi harus memberi contoh niku hidup sederhana. Karena apa? Lagi-lagi rumah kita bukan di dunia, rumah kita di kuburan, di akhirat. Tidak selamanya. Jadi ketika di dunia tawalla wa jamaah bondo dikumpulin ndak gelem zakat infak sedekah fa'u'a, itulah manusia. Terus diingatkan lagi ayat berikutnya, innal insana khuliqa halu'a. Memang menungso itu lek ndak eling Gusti Allah halu'a, keluh kesah, kurang sabar, stres, frustasi. Itulah manusia Bapak Ibu, halu'a. Jadi halu'a itu ya bisa bimana fazi'ah, selalu kaget, stres, susah, sumpek, lam yasbir, nggak sabar, konata, bahkan putus asa. Ya, itulah manusia. Kalau ndak eling Gusti Allah, ya, selalu begitu. Ya, jibillah, kilatus sobri, manusia itu kurang sabar.
Idza masau syarru, ketika tertimpa kejelekan, jazua itu lo kesah. Ya. Sumpek susah sini ngeroweng tok mawon itu. Tapi lo oleh kebaikan, medit, enggak mau berbuat baik. Wa idza masal khairu manua. Manua itu ya enggak mau membantu orang lain. Ya. Ai idza asabal faqr wal marad, kena loro, fakir, ya. Nggak mau bersyukur dalam keadaan sehat misalnya, ya khair, ya nggak mau berbuat baik, manil ma'ruf, ma'ruf. Sekali lagi ma'ruf itu nggak bisa dijadikan hukum Bapak Ibu. Ini yang membenarkan salah kaprah yang sulit Bapak Ibu. Jadi ma'ruf itu akhlakul karimah. Ma'ruf niku menurut tafsir Quran loro siji ighatsatul malhufin, bantu wong sing susah-susah. Ya, termasuk Sumatera, termasuk Togo Panjenengan, memang kalau ditanya yang paling dekat, yang paling bagus Selangor. Yang loro nyauri utangi wong. Jadi nyauri utangi wong itu ma'ruf. Lah selama ini ma'ruf diartikan penegakan hukum niku sampai sekarang kan sulit banget Pak. Wa asiruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Ada wong judi diobrak-abrik dhewe ndak nyeluk polisi. Mengartikan makruf sudah salah, diartikan hukum loro main hakim, jadi dosane loro niku. Termasuk sampai sekarang wasiruna bil ma'ruf, pergaulan istrimu dengan benar. Akhirnya ada pengadilan agama, itu salah. Ma'ruf bukan hukum. Jadi oleh supaya istri gegeran apa selesai hukum, ma'ruf itu akhlakul karimah. Ini kembali pada 35. Lek supaya istri terjadi gegeran, keluarga laki, keluarga perempuan dikumpulkan harus diislahkan. Bukan wasuruna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan benar, berarti hukum. Maka kalau terjadi cekcok suami istri dibawa ke pengadilan, hakimnya bisa disuap. Hakim, panitera, terus ono pengacara sisan Bu. Jadi sekarang kalau ada gegeran suami istri itu tidak usah teko pengadilan, cukup 2 kali datang ketok palu, cukup pengacara toh, penganggur banyak acara. Murid saya semua suatu ngajar di murid 7, 8 sampai sekarang hakim-hakim material itu hampir semua murid saya. Tidak terasa umur sudah 60, 70 Pak. Saya diceritani hari-hari Pak murid masih sampai disuap 500.000 ketok palu. Ya salah dewa, ma'ruf dihargai hukum. Ayat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan cekcoknya suami istri. Ma'ruf itu akhlak. Kok diartikan hukum? Ya akhirnya kena disuap, malah bubrah. Ayat itu Bapak Ibu lek ngaji tafsir temenan, ayat yang menerangkan lek wis kawin jangan cerai. Saya ulangi, wa asiruna bil ma'ruf, tafsir apapun Ibnu Katsir, tafsir apapun panjenengan waca, ayat niku nerangane lek wis kawin jangan cerai. Allah ndak suka orang cerai. Wis kawin, kawino. Lek tambah maneh oleh, lek wani. Ora wani. Ora wani Bu, ora wani. Dipendeli bojone langsung mendelep. Lek wani. Lek adil. Ya. Jadi itu kan salah kaprah, membenarkan sampai yang sulit. Wa asyruna bil ma'ruf itu dasar kalau ada suami istri gegeran bawalah ke hukum. Ma'ruf dari hukum dari mana sampean ngajine ning ndi? Ma'ruf itu akhlakul karimah. Atau dua penafsiran di ma'ruf itu, satu lek nek wong susah bantuan akhlak. Fakir miskin rondo-rondo garing. Sumatera, cuman bantu lewat lembaga manapun monggo. Loro ma'ruf niku artinya sekali lagi nyauri utangi wong. Kayak Kanjeng Nabi kan berkali-kali ngaten Bu, sembayang loh Bu. Ketok Aisyah kemana Nabi? Nabi kan ngerti, sholatnya dibatalkan, ya nanti diulangi. Apa Bu? Kulo hari ini harus nyauri utang, dereng sakit kan? Ayo melaku tak termit di sana ada orang kaya yang dermawan. Loh, itulah Rasulullah. Makanya satu ayat bicara hablum minallah, bandingannya 100 ayat bicara hablum minan nas. Jadi sebagian rezeki panjenengan, ya
Itu milik mereka, ya monggo, bantulah. Dan tidak hanya rezeki tok, kan bi amwalikum wa anfusikum. Kadang tonggo ya duwe gawe ya dibantulah. Bangun rumah, model dulu kan bangun rumah kan apa gotong royong kadang wis bareng-bareng wis monggo dibangun bareng-bareng. Sekarang kan sapa sira sapa ingsun ya wis ana kontraktore. Dulu kan di kampung kan boten, di seluruh suku manapun di Indonesia kan bangun rumah ayo bareng-bareng. Ya kan boten dibayari malah ya ngombe bareng-bareng. Itulah dulu dan sekarang bedanya di situ. Itulah manusia. Manua ketika sehat lali. Dueku. La ilal musallin tadi Bapak. Orang-orang yang insyaallah yang tidak medit, yang hatinya welas asih kalau ada orang susah itu orang yang sholat. Lek sholat tetap tidak welas asih pada orang susah, sholatnya ditolak Gusti Allah berarti. Hadis Bu. Ilal musallin, wis sholat kok tidak welas asih pada orang yang susah-susah. Tetap tidak mau berbuat baik pada mereka, berarti sholatnya nggak diterima Allah. Makanya sholat itu ukuran yang diterima Allah bukan yang suwi, botan, keliru. Atau sholat bahagia, mana ada, syirik nih Pak. Profesor saya dari UIN itu yang ada sholat bahagia. Sholat kok bahagia, tidak bisa, sholat ya lillah. Tapi justru buku sholat bahagia itu mengantar beliau menjadi profesor pertama kali di UIN Pak Profesor Ali Aziz. Ya. Jadi orang sholat sekali lagi, dan itu dia satu hadis di Bukhari di Muslim An-Nasai. Mun salam loh Bapak Ibu dipanggil Kanjeng Nabi. Zaman Islam kok sholat tidak pernah salam, sampun Kanjeng Nabi. Loh, tidak pernah salam sampai sampun Kanjeng Nabi. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi kamu memang sholat tidak pernah salam. Loh Kanjeng Nabi kan tahu perso saya tadi Kanjeng Nabi di dekat saya. Kanjeng Nabi kalau yakin perso tahu bahwa saya sudah mengakhiri salam ke kanan tapi kanjeng tetap kamu sholat tidak pernah salam. Ditolak Allah sholatmu. Akhirnya orang tadi jaluk sepuro Gusti Allah, Bapak Ibu, jaluk sepuro Kanjeng Nabi karena apa? Orang itu salamnya baru di mulut, bukan di kelakuan. Jadi yang diinginkan Allah sholat yang diterima Allah itu kalau di luar sholat kita harus salam, menyelamatkan, mensejahterakan, membantu orang, paling tidak yang di kanan di kiri kita. Itulah. Ngomong gampang, saya Islam, saya membela Islam. Ya, tapi sekarang udah membela NKRI 212. Dan yang lucu itulah dunia politik nonton niku Bapak Ibu. Di sing bayari Pramono malam, Gubernur DKI. Dulu jutaan, kemarin tinggal tidak tahu hanya 10.000 itu berapa. Itu sudah tekannya 2 KB. Tapi ketika pidato reuni yang bukan bicara bela NKRI, Gibran harus jatuh. Politik ayat kursi dengan urusan politik. Ini sing Bayu Pramono, Pramono perintah Megawati sedang anti Jokowi, karena anak nakal digedhekno dadi wali kota, dadi gubernur, dadi presiden marino lali. Ya ilah menungso Pak. Itulah dulu membela Islam. Sekarang kemarin reuni membela NKRI Pancasila. Tapi ketika pidato Habib Rizik itu bukan membela Pancasila, yang penting Gibran harus jatuh. Dunia, uang le ruwet dunia uripe ngene Pak. Ya apa dodol agama. Sama nengkoli lah Quran belum sama nengkoli lah ya itu Pak. Ya, makanya Roy Suryo itu ibarat niku kan krono napa. Seksi S itu kan duit itu Megawati triliun yang dikeluarkan itu. Itu orang kadung benci dengan orang Pak, berapapun. Orang kadung benci dengan orang itu. Ya, nyun sewu kadang wong itu kan dunya akhirat rali lho Mbak Jokowi ya. Cilik gedhekno iki wani wong tuwa kira ora ngono. Wis politik mulane tengkur ada kata politik kan niku lho balik. Politik ayat kursi lali ayate wis. Wis enak ngeten iki lho Bu, Pak ngaji mari ngono oleh daharan napa alhamdulillah. Barokah insyaallah. Amin Allahumma. Saya kira inilah hari ini yang bisa disampaikan Ibu Bapak. Insyaallah memang
Saya ikut mengingatkan karena kemarin di Kapolda, saya ketemu Kapolda, diingatkan tolong ini bagi para kiai, betul kalau ada beberapa kiai yang diundang 100 berapa. Ditolong menjelang ini mengingatkan juga orang, Pak Kiai katanya satu menurut BMKG sampai 22 ini agak ekstrim. Peluang jadi musibah banjir gitu. Tapi 22 sampai 29 agak jeda. Menurut BMKG Bu. Ya, tapi 29 sampai tanggal 10 Januari itu masa-masa ekstrim lagi, terus hujan. Pada wong biyen dawuh kan Januari hujan berhari-hari ekstrim, berarti mau punya acara apapun, tindakan apa, ditelok dhisik cuacane ditelok. Mau selamat kabeh donya akhirat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana semua anak-anak Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muyassir yassir ya Mutabbir tabbir ya Musahil sahil alaina kull asir bi jail bashir nadir bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasbuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.